Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai planter sejati, ini perkenalkan nama saya Muhammad Yasir. Kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau melaksanakan bagaimana pelaksanaan oles anak kayu. Nah, oles anak kayu ini penting dilakukan karena di perkebunan kelapa sawit dengan adanya epipit yang berada di pokok kelapa sawit itu sangat mengganggu operasional kelapa sawit. Artinya sulit dalam pelaksanaan panen sehingga bisa menyebabkan losis. Nah, sebenarnya bagaimana cara pelaksanaan oles anak kayu? Mari sama-sama kita lihat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan bahan dan alat yang akan digunakan. Pertama sekali kita lihat di sini ada garlon sebagai agrochemical. Kemudian di sini ada air sebagai campuran nanti. Selanjutnya untuk alat, di sini ada parang. Fungsinya adalah untuk memotong pangkal akar utama, sehingga nanti pangkal akar utama itu terpotong. Selanjutnya itu nanti sebagai pangkal yang dimasukkan kepada larutan. Kemudian ada plastik. Nah, ini plastik digunakan untuk wadah larutan antara garlon dengan air yang dicampurkan berbanding 1:1. Selanjutnya ada karet gelang, ya. Ini digunakan untuk mengikat pada ujung ataupun pertemuan antara plastik dengan bagian yang kita kupas tadi, supaya tujuannya tidak bercampur dengan air hujan. Selanjutnya ada yang namanya takaran, ya, takaran untuk bahan yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita lihat bahan yang sudah dicampur seperti ini. Nah, ini adalah bahan yang sudah dicampur antara garlon dengan air berbandingan 1:1. Ini ukurannya ataupun kuantitasnya adalah 50 cc dan juga air berbandingan 50 cc juga, ya. Nah, selanjutnya kita lihat operator ataupun pekerja yang akan melakukan operasional pelaksanaan dari oles anak kayu menggunakan APD pesil, kemudian sarung tangan, dan ini nanti akan siap untuk melaksanakan operasional ini. Baik, rekan planters, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara pelaksanaan dari impuls epipit pada pokok kelapa sawit. Mari kita lihat. Nah, langkah pertama adalah kita melihat di pangkal dari batang kelapa sawit. Kita lihat di mana terdapat pangkal dari epipit tersebut. Nah, kalau kita lihat, nah ini terdapat pangkal utama ataupun batang utama penghubung akar yang nantinya ini yang akan kita potong gitu. Ya, silakan. Ya, satu lagi. Nah, ini terdapat 2 pangkal batang dari epipit yang akan kita infus. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita lakukan pelaksanaan infus. Caranya sederhana, rekan planters. Ya, ini dia larutan yang sudah dicampurkan, yang sudah dimasukkan di dalam wadah plastik kiloan, ukuran 1/2 kilo. Nah, selanjutnya larutan ini kita masukkan ke dalam pangkal dari batang epipit tersebut. Sederhana, pastikan itu pangkalnya sudah terendam sempurna gitu. Dan kemudian kita lakukan pengikatan pada ujung plastik kiloan tersebut dengan menggunakan karet gelang ataupun juga bisa sejenisnya, ataupun kawat benda juga bisa. Nah, langsung dilakukan pengikatan. Ya, mengikat. Caranya sederhana. Di sini ada bagaimana di sini larutan dari garlon plus air tadi dapat diserap oleh jaringan floem yang mentranslokasikan cairan ataupun semua jenis larutan dari bagian akar ataupun pangkal batang menuju ke bagian seluruh permukaan dari daun ataupun batang bagian atas. Baik, rekan planters, demikianlah cara pelaksanaan infus epipit yang telah kami praktekkan. Kami berharap cara ini dapat dipraktekkan di area masing-masing atau di perkebunan masing-masing, karena cara ini sangat bermanfaat bagi perkebunan khususnya kelapa sawit. Selamat mencoba, dan sebelum itu jangan lupa
subscribe and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.